wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ida Rohayati. Kali ini Ibu akan memberikan materi di bab pertama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, coba nggak kalian bermain game? Atau seperti yang lagi maraknya sekarang, yaitu Mobile Legends. Tahu gak kamu bahwa game online tersebut merupakan salah satu penerapan dari nilai mutlak. Kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari juga banyak yang berhubungan dengan nilai mutlak. Lalu apa itu nilai mutlak? Bagaimana bentuk nilai mutlak tersebut? Dan apa hubungan nilai mutlak dengan game online serta kegiatan lain yang pernah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, yang pertama, konsep nilai mutlak. Tahu gak kalian bahwa banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan nilai mutlak, seperti berjalan, berlari, melompat, bermain seperti sepak bola, game online, dan masih banyak lagi. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Apa yang bisa kalian amati dari gambar tersebut? Ya, gambar ini menceritakan tentang perubahan energi yang dialami oleh karakter hero. Nah, kemudian apakah ada perpindahan dan perubahan energi tersebut? Kemana arah perpindahannya? Berapa jarak dan besar perubahan energi yang dialami oleh karakter hero tersebut? Nah, sekarang Ibu tanya, masih ingat gak kalian dengan garis bilangan? Nah, garis bilangan itu adalah suatu garis lurus mendatar yang ditandai oleh bilangan pada tiap-tiap titiknya. Coba perhatikan, di sini ada sebuah garis bilangan. Tahu gak kalian bahwa dengan garis bilangan kita bisa menentukan besar perpindahan dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, besarannya perpindahan itulah yang dinamakan dengan nilai mutlak dan disimbolkan dengan lambang ini. Maka dari itu nilai mutlak sangat berkaitannya dengan garis bilangan. Nilai mutlak dari suatu garis bilangan X akan bersifat positif atau 0. Dan nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan. Jadi nilai mutlak suatu bilangan tidak mungkin bersifat negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Nah, kemudian karena besar nilai mutlak dilihat dari jarak atau besarnya perubahan dan banyaknya langkah yang dilalui pada garis bilangan, bukan dilihat dari positif atau negatif garis bilangan tersebut. Nah, untuk lebih memahaminya, coba perhatikan contoh di sini. Nih, di sini ada mutlak 4 sama dengan 4. Coba perhatikan. Di sini ada garis bilangan di mana dimulai dari titik 0 menuju titik 4. Nah, pada garis bilangan ini tanda panah bergerak ke arah kanan berawal dari bilangan 0 menuju bilangan 4 dan besar langkah yang dilalui tanda panah adalah 4. Maka nilai mutlak 4 itu adalah 4. Yang kedua, jika nilai mutlak 0 sama dengan akan menghasilkan 0. Perhatikan garis bilangan di sini. Di sini nilai mutlak 0 ini akan tetap bernilai 0. Yang ketiga, bagaimana jika nilai mutlak negatif 2 sama dengan berapa kira-kira? Nah, coba perhatikan garis bilangan di sini. Maka nilai mutlak negatif 2 ini akan bernilai 2. Kenapa tidak negatif 2? Ingat yang tadi bahwa nilai mutlak itu akan selalu bernilai positif. Nah, sekarang coba kalian lengkapi titik-titik di bawah ini. Silahkan kalian kerjakan ya. Nah, setelah itu berdasarkan penjelasan di atas,
maka nilai mutlak suatu bilangan X dapat dituliskan dengan nilai mutlak X ini. Dan dapat didefinisikan sebagai nilai mutlak X. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Jika X-nya lebih besar sama dengan 0, maka X-nya ini akan bernilai positif. Tetapi jika X lebih kecil sama dengan 0, maka X-nya itu bernilai negatif. Atau dalam kalimat sehari-hari didefinisikan atau dapat diungkapkan nilai mutlak itu suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Setelah kalian memahami konsep bilangan nilai mutlak ini, kalian harus bisa juga menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak ini? Sebelum menggambar grafik fungsi, kamu harus mengingat kembali tentang koordinat kartesius, di mana koordinat kartesius dibentuk oleh dua buah garis lurus yang saling memotong di 0 dan disimbolkan dengan bilangan X. Nah, di mana X ini untuk garis horizontal dan Y ini untuk garis vertikal. Di sini Ibu ada contoh soal. Misalkan X sama dengan Y dan X dimulai dari bilangan 0 sama dengan 2. Di sini ada tabel, perhatikan tabelnya. Nah, di situ kita isi untuk X negatif 2 dan Y-nya negatif 2. Maka untuk titik koordinat X negatif 2 berapa? Kira-kira berarti negatif 2 dan negatif 2. Nah, sekarang bagaimana jika nilai X-nya negatif 1? Y-nya pun di sini akan negatif 1. Maka titik koordinatnya adalah negatif 1, negatif 1. Sekarang bagaimana untuk X-nya sama dengan 0? Maka Y-nya pun 0. Maka titik koordinatnya adalah 0,0. Sekarang bagaimana kalau Y-nya 1? Berarti titik koordinatnya adalah 1,1. Dan bagaimana jika X-nya sama dengan 2? Maka Y-nya pun 2. Maka titik koordinatnya adalah 2,2. Nah, setelah tabel ini kalian diisi, hubungkan titik-titik yang diperoleh ke dalam koordinat kartesius. Dan setelah itu kamu akan menemukan bentuk koordinat X sama dengan Y. Perhatikan ini. Maka kita tarik garis seperti ini. Setelah kalian memahami tentang grafik koordinat kartesius, selanjutnya kalian akan menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Bagaimana cara menggambar grafik nilai mutlak ini? Grafik fungsi nilai mutlak tidak jauh beda dengan grafik koordinat kartesius. Pada grafik fungsi nilai mutlak, fungsi X atau fx sama dengan nilai mutlak X. Demikian juga nilai mutlak X sama dengan nilai Y atau fx sama dengan nilai X sama dengan Y. Untuk lebih memahami dalam menggambar grafik fungsi nilai mutlak, kalian boleh selesaikan fungsi dari nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3. Nah, gunakan langkah-langkah yang telah Ibu tadi jelaskan. Yang pertama, kalian lengkapi tabel. Yang kedua, kalian baru hasil dari tabel itu pasangkan titik-titik yang diperolehnya. Sekian dulu materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Jika ada materi yang tidak dimengerti, boleh kalian berikan komentar di bawah ini, di kolom komentar ini. Insya Allah Ibu akan jawab. Kemudian kalian kumpulkan tugasnya nanti melalui Classroom.
Kalian foto saja tugasnya, kemudian masukkan ke Classroom. Nanti Ibu akan nilai melalui aplikasi Classroom. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.